SMK Negeri 3 Jambi merupakan salah satu sekolah terakreditasi B yaitu baik. Gedung pertama beralamat di Simpang 3 Sipin, berdampingan dengan Jamtos, dan gedung kedua beralamat di Pal 10, Jalan Lingkar Barat 1, nomor 007, Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Saat ini tengah fokus mendidik dan melatih calon-calon generasi penerus bangsa yang profesional, disiplin, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dahwansa, saya Ketua Program Keahlian Teknik Geomatika. Program Keahlian Teknik Geomatika adalah ilmu kepaduan antara ilmu geodesi dan ilmu informatika. Kompetensi keahlian ini mempelajari bagaimana mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analisis, hingga manajemen data spasial berbasis lokal yang berdasarkan pada ilmu geodesi. Hal ini dilakukan dengan cara mentransformasi data dari berbagai sumber pengukuran tersebut ke dalam suatu sistem informasi atau ilmu informatika. Peserta didik pada kompetensi keahlian ini juga akan mempelajari berbagai bidang ilmu geodesi maupun informatika, sehingga diharapkan lulusan teknik geomatika dapat menjadi cakap dan terampil dalam penguasaan teknologi survei dan pemetaan yang berdasarkan ilmu dan teknologi kebumian serta teknologi informasi dalam rangka menunjang pembangunan bidang kelautan, permukiman, dan energi yang berwawasan lingkungan. Teknik geomatika, peluang kerjanya sangat banyak dibutuhkan pada proyek tambang, BPN, konsultan pengukuran, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan induk organisasi teknik geomatika adalah ISI atau Ikatan Surveyor Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang geomatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Negeri 3 luar biasa. Dalam hal ini kita dari Ajur Program Keahlian Desain Permodelan Informasi Bangunan atau yang disingkatnya DPIB, ini merupakan desain pemodelan pada jurusan yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan gedung dan perbaikan gedung. Kegiatannya adalah belajar menggambar desain rumah, gedung, dan apartemen, menghitung biaya bangunan, melaksanakan pembangunan serta memelihara konstruksi bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rita Uriza. Ibu mewakili Kepala Program Teknik Instalasi Tenaga Listrik dalam menyampaikan tentang jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Teknik Instalasi Tenaga Listrik adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan dan pemasangan instalasi penerangan, tenaga pemasangan dan pengoperasian motor listrik dengan kendali elektromekanik, elektronik, dan PLC, yaitu program logic control, merawat dan memperbaiki alat rumah tangga listrik, dan teknik pendingin. Tujuan kompetensi keahlian tenaga listrik adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten dalam 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang berkualitas dan beretos kerja tinggi. 2. Mendidik tenaga kerja teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang disiplin, mempunyai loyalitas yang tinggi. 3. Mendidik tenaga kerja teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik
yang mampu bersaing baik tingkat nasional, regional, maupun global. Yang keempat, menciptakan tenaga teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang mampu berwirausaha. Yang kelima, mendidik tenaga terampil di bidang teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, mengembangkan teaching industri teknik ketenaga listrikan dan profesional. Yang ketujuh, teaching industri teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagai tempat pelatihan untuk mencetak tenaga kerja yang mandiri. Yang kedelapan, menyalurkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kompetensi yang dipelajari di teknik instalasi tenaga listrik adalah 1. Simulasi digital, 2. Dasar dan pengukuran listrik, 3. Pekerjaan dasar elektromekanik, 4. Instalasi penerangan listrik, 5. Instalasi tenaga listrik, 6. Instalasi motor listrik. Demikianlah uraian tentang jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Sinama Nurul, Ibu sebagai Kepala Jurusan atau Program Keahlian Teknik Audio Video. Di sini Ibu akan menyampaikan sedikit tentang teknik audio video. Teknik audio video adalah salah satu program keahlian atau jurusan yang ada di SMK 3 Jambi. Teknik audio video mengkhususkan pembahasan atau pembelajaran tentang hal-hal teknik elektronika yang berkaitan dengan suara atau audio dan gambar atau video yang diproses secara elektronik. Program teknik elektronika bertujuan menghasilkan tenaga ahli yang mampu merancang perangkat lunak dan perangkat keras dalam teknik elektronika dan mengaplikasikan, memelihara, dan memperbaiki peralatan pengendali elektronika dan komputer. Kompetensi keahlian audio video merupakan salah satu bagian dari bidang keahlian elektronika yang mengkaji tentang A. Konsep dasar sistem elektronika sebagai basis utama dalam proses kerja sistem audio video. B. Mengkaji tentang instalasi dan mengoperasikan sistem audio video. C. Prosedur dan proses pemeliharaan dan reparasi sistem audio video. D. Mengkaji tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasi instalasi, perawatan dan perbaikan serta proses produksi audio video. Demikian, salam sejahtera untuk kita semua. Program Keahlian Teknik Permesinan. Program Keahlian Teknik Permesinan membekali peserta didik dengan keterampilan permesinan yang meliputi mengoperasikan mesin-mesin produksi baik mesin manual maupun mesin CNC, komputer numerically control, mesin bubut, mesin price, mesin scrap, mesin bor, mesin gerinda datar, mesin gerinda poros, mesin gerinda potong, mengasah alat-alat potong, pengelasan dan fabrikasi logam dalam 3 dimensi printing. Peserta didik juga dibekali dengan pengetahuan membaca dan menggambar dengan teknik manual maupun dengan CAD, Computer Aided Design. Pengenalan dan pengolahan bahan, mengukur dengan alat ukur, mekanik presisi menggunakan perkakas tangan, serta melakukan perhitungan dasar dan lanjut untuk diimplementasikan dalam praktek membuat benda kerja dan perlengkapan praktek oleh guru praktek instruktur. Kompetensi keahlian teknik permesinan SMK Negeri 3 Kota Jambi merupakan jurusan yang telah menjalin kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha dalam melaksanakan kerja praktek lapangan atau magang, praktek kerja industri dan bersertifikat. Tujuan keahlian teknik permesinan. Tujuan kompetensi teknik permesinan adalah membekali peserta didik agar dapat menjadi operator mekanik yang mampu mengelola usaha
khususnya di bidang mesin perkakas, dapat memproduksi, menjual, dan membukukan dengan baik, serta dapat bekerja pada lingkup pekerjaan operator mesin, antara lain bor radial, mesin sekrap, mesin gergaji mesin, bubut konvensional, price konvensional, gerinda, dan programmer dan operator mesin bubut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagianto. Saya mengajar di Teknik Kendaraan Ringan. Di samping itu saya diberikan wewenang sebagai kepala jurusan di Teknik Kendaraan Otomotif. Oleh karena itu, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil, yang mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakannya mesin mobil. Dalam perkembangannya, mobil semakin menjadi alat transportasi yang kompleks, yang terdiri dari ribuan komponen yang tergolong dalam puluhan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, teknik kendaraan ringan pun berkembang menjadi ilmu yang luas dan mencakup semua sistem subsistem. Teknik kendaraan ringan yang dulunya adalah teknik otomotif membekali peserta didik dengan ilmu kendaraan ringan agar mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan komponen-komponen mobil secara mandiri, merawat dan memperbaiki mobil sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrik, merawat dan memperbaiki mobil pada bengkel atau perusahaan di mana tempat ia bekerja, serta menciptakan lapangan kerja baru dirinya orang lain. Tujuan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan SMK Negeri 3 Jambi yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan agar kompetensi dalam 1. Bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan yang diberikan sehingga mampu mengembangkan dan mengaplikasikan dalam pekerjaan secara mandiri dan dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan di dunia industri sebagai tenaga kerja di lingkungan menengah yang andal. 2. Memiliki karakter mampu, berkompetensi, dan mengembangkan sikap profesional dalam kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. 3. Menciptakan lapangan kerja sendiri atau wirausaha dalam bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. 4. Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumarsi mewakili jurusan Teknik Tinggi Sepeda Motor, di mana Teknik Tinggi Sepeda Motor ini di bawah naungan program keahlian otomotif. Untuk ini kita akan memberikan penjelasan mengenai visi misi dari jurusan Teknik Sepeda Motor secara garis besarnya. Teknik Tinggi Sepeda Motor adalah jurusan yang mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan mengenai sepeda motor yang berhubungan dengan jasa perawatan atau perbaikan pada unit sepeda motor. Jurusan ini memfokuskan untuk memberikan keterampilan kepada siswa untuk dapat melakukan perawatan dan perbaikan mesin sepeda motor, diantaranya seperti sistem kelistrikan, chassis, kemudian ada produk kreatif dan modifikasi. Teknik bisnis sepeda motor adalah kompetensi keahlian pada bidang studi keahlian teknologi, rekayasa, program studi keahlian teknik otomotif yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor roda 2. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi, atau perusahaan maupun milik wirausaha yang sifatnya pribadi. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari pada jurusan teknik dan bisnis sepeda motor adalah yang harus dimiliki oleh siswa supaya siswa dapat kompeten di bidangnya. 1. Pemeliharaan mesin sepeda motor. Kemudian yang kedua, pemeliharaan chassis sepeda motor. Ketiga, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Yang 4, yaitu pengelolaan bengkel sepeda motor. Adapun yang terakhir, mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semua
anak-anak yang ada di jurusan sepeda motor bisa termotivasi untuk belajar di jurusan teknik jenis sepeda motor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang siswa baru SMK Negeri 3 khususnya kelas teknik pengelasan dan selamat bergabung di teknik pengelasan. Adapun tujuan dari program teknik pengelasan secara umum adalah mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan menjelaskan Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus, program keahlian teknik pengelasan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten. 1. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang pengelasan, memiliki keahlian dalam bidang pengelasan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 3. Memiliki sikap dan kepribadian yang kreatif dan inovatif yang mendukung pelayanan pengelasan. 4. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian dalam berwirausaha di bidang pengelasan. 5. Menjalin kerjasama di dunia usaha atau dunia industri dalam penyaluran tenaga kerja. Selain itu, teknik pengelasan juga banyak peluang kerja, misalnya di perusahaan kendaraan, mobil atau kendaraan sepeda motor, di pertambangan atau Pertamina. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program keahlian bisnis konstruksi properti. Bisnis konstruksi dan properti atau biasa disebut BKP mempelajari ilmu tentang konstruksi bangunan, furniture perkajuan, pengukuran tanah, rancangan anggaran biaya atau RAB, konstruksi bangunan, laporan pelaksanaan konstruksi bangunan, perencanaan bisnis konstruksi dan properti, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, dan lain-lain. Bidang kerja BKP adalah di dunia konstruksi bangunan. Bisa di perusahaan konstruksi, konsultan perencanaan, kontraktor, konsultan pengawas, developer perumahan, dan sejenisnya. Kompetensi keahlian BKP memiliki kemampuan sebagai drafter, membuat gambar bangunan, baik itu gambar bangunan, gambar pelaksana, soft drawing atau gambar abstract drawing. Quality supervisor, menghitung volume, item pekerjaan bangunan, jumlah material, dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pelaksanaan lapangan, manajemen pekerjaan pembangunan agar sesuai dengan batasan waktu yang ditargetkan, mengontrol kualitas pekerjaan. Program keahlian bisnis konstruksi properti, quality control, mengontrol kualitas pekerjaan proyek, mengendali proyek, menghitung rencana anggaran biaya bangunan, rencana anggaran biaya pelaksanaan pada setiap pekerjaan bangunan, dan memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan bangunan memberi keuntungan yang maksimal. Logistik, menjamin ketersediaan material pada proyek bangunan. Konsultan perencanaan, membuat desain bangunan dan menawarkan jasa konsultasi. Kontraktor, melakukan kontrak kerja kepada pemilik bangunan agar mempercayakan pelaksanaan bangunan. Tata tertib peserta didik pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring dan luring SMK Negeri 3 Kota Jambi tahun pelajaran 2020-2021 oleh Waka Kesiswaan. Umum 1.
siswa tidak diperbolehkan bermain di luar rumah selama KBM pembelajaran jarak jauh atau PJJ berlangsung. 2. Selama pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan keluar rumah kecuali seizin guru mata pelajaran. 3. Siswa tidak boleh berkumpul atau berkelompok di luar rumah masing-masing kecuali setelah mendapat izin dari guru mata pelajaran. 4. Siswa boleh mengikuti 1 kegiatan daring ekstrakurikuler khusus. A. Waktu pembelajaran. 1. Persiapan kegiatan belajar mengajar maya atau KBMM pukul 06.45 WIB. 2. Kegiatan belajar mengajar maya atau KBMM dimulai pukul 7.00 WIB. 3. Kegiatan belajar mengajar maya atau KBMM berakhir jam 12.00 WIB. 4. Siswa masuk dan melaksanakan pembelajaran maya selambat-lambatnya jam 7.00 WIB. 5. Siswa wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dari jam 7.00 sampai jam 12.00 dari hari Senin sampai dengan Jumat. B. Keterlambatan dan ketidakhadiran. 1. Siswa yang tidak masuk karena sesuatu hal harus ada pemberitahuan dari orang tua siswa secara tertulis atau berkomunikasi dengan guru mata pelajarannya saat itu dan atau wali kelas secara langsung. 2. Siswa yang lebih dari 3 kali berturut-turut tidak hadir di kelas maya tanpa keterangan dipanggil orang tuanya. 3. Siswa yang terlambat atau absen sesuai jadwal masuk kelas maya sebanyak 5 kali akan dipanggil orang tuanya. C. Pakaian. Diwajibkan berpakaian rapih dan sopan. 2. Menyiapkan seluruh perlengkapan pakaian sekolah. 3. Sewaktu-waktu dibutuhkan, siswa dapat berpakaian sesuai dengan instruksi dari guru mata pelajaran pada saat itu. 4. Siswa wajib menyiapkan masker atau face shield. D. Rambut. 1. Siswa putra berambut pendek model standar anak sekolah dan disisir rapi. 2. Siswa putri yang berambut panjang diikat rapi. 3. Dilarang mewarnai rambut. E. Kegiatan belajar mengajar atau KBM. 1. Siswa wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Peserta didik atau siswa harus sudah mempersiapkan diri, kuota internet, dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum mata pelajaran dimulai. 3. Pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan atau daring dan di luar jaringan atau luring bagi siswa yang terkendala teknis. 4. Siswa belajar di rumah masing-masing. 5. Siswa wajib menyiapkan seluruh perlengkapan pembelajaran daring dan luring. 6. Peserta didik mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing. Tidak diperbolehkan membawa nama lain atau nama samaran selain nama asli siswa. 7. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik atau siswa dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. 8.
siswa menggunakan telepon genggam atau handphone pada saat pembelajaran. 9. Menyiapkan aplikasi penunjang, laptop atau komputer, dan materi pembelajaran seperti buku, catatan, dan lainnya. 10. Siswa wajib bergabung dalam grup WA yang dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. 11. Siswa wajib menjaga etika komunikasi dalam pembelajaran. 12. Peserta didik atau siswa dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google Classroom atau grup WA dan media sosial lainnya yang digunakan dalam pembelajaran. 13. Menggunakan aplikasi pembelajaran yang disepakati bersama. 14. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan secara online. 15. Siswa wajib memperhatikan deadline untuk tugas yang harus dikumpul sesuai batas waktu. 16. Apabila ada kendala teknis serta peserta didik atau siswa bisa langsung berkomunikasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas via WhatsApp ataupun bisa menghubungi langsung ke call center sekolah. 17. Siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring oleh karena sebab-sebab tertentu dapat melaksanakan pembelajaran luring dengan tugas-tugas yang telah disiapkan oleh guru mata pelajaran secara langsung di rumah masing-masing. Lain-lain. A. Siswa akan dipanggil orang tua dan dibuatkan surat perjanjian apabila 1. Diketahui membawa menghisap rokok pada saat pembelajaran. 2. Berkelahi dengan sesama siswa SMK Negeri 3 Jambi atau dengan siswa sekolah lain. 3. Tidak mengikuti pembelajaran daring. 4. Diketahui siswa tersebut berada di luar rumah pada waktu pembelajaran daring. B. Siswa yang melakukan tindak pidana pencurian di dalam maupun di luar lingkungan sekolah akan diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah atau diserahkan kepada polisi. C. Siswa yang melakukan tindak pidana pencurian dalam maupun luar lingkungan sekolah akan dikeluarkan dari sekolah dan diserahkan ke polisi. D. Siswa yang terlibat tawuran, vandalisme akan diberikan sanksi skorsing selama 1 bulan dalam pengawasan orang tua. E. Siswa yang menikah, hamil atau menghamili akan diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah dan atau diserahkan ke orang tua. F. Siswa yang membawa atau memakai atau mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya akan diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah. G. Tata tertib ini berlaku sesuai dengan kondisi nyata pada saat ini dan dapat berubah sesuai keadaan normal. H. Ketentuan lain yang belum jelas dan belum tercantum akan diatur kemudian hari. Ditetapkan di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada informasi untuk sarana prasarana SMK Negeri 3 Kota Jambi, terutama khususnya kepada anak didik kami yang baru masuk pada tahun ini, tahun 2021 dan tahun 2022. Pada kesempatan hari ini perkenalkan saya,
nama Kapman Waka Serana Prasarana SMK Negeri 3 Jambi. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada peserta MPLS SMK Negeri 3 tahun 2021-2022 bahwa sarana prasarana SMK Negeri 3 dimiliki 2 lokasi gedung pada saat ini, yaitu di Simpang 3 Sipin berdampingan dengan Jamtos. Itu adalah gedung lama. Di sana kita masih pakai untuk pelaksanaan praktek. Kemudian yang kedua, lokasi gedung PAL 10 Jalan Lingkar Barat 1 nomor 007 Kenali Asan Bawah. Itu adalah gedung kita yang kedua. Dan di gedung yang baru khusus kami pada saat ini untuk teori, karena semua lokasi yang ada di SMK di PAL 10 kita baru mempunyai gedung untuk belajar teori, dan untuk belajar praktek kita masih menggunakan gedung yang lama. Perlu diketahui kepada siswa kami yang baru masuk ke SMK Negeri 3, kita memiliki 9 program keahlian, terutama itu BPIP. Itu kita menggunakan tempat pelaksanaan praktiknya di gedung baru PAL 10, kemudian jurusan KBB konstruksi batu dan beton kita menggunakan tempat praktik di gedung lama. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik permesinan, kita masih menggunakan tempat praktek di gedung lama. Terus teknik sepeda motor masih di gedung lama. Kemudian teknik kendaraan ringan masih menggunakan gedung lama tempat pelaksanaan praktek. Dan elektronika masih menggunakan gedung lama tempat praktek. Yang di gedung baru ada yaitu jurusan teknik desain DPIP, desain informasi bangunan. Itu yang ada di PAL 10. Perlu kami sampaikan kepada semua peserta MPLS, karena ini kita memiliki 2 gedung, tentu hal ini sangat membutuhkan suatu kerjasama antara wali kelas dan siswa saat nanti kita mengikuti pembelajaran praktek. Apakah itu nanti ditujukan di SMK gedung lama atau di SMK gedung baru? Baik, itu yang perlu saya sampaikan kepada siswa kami. Kemudian juga kita di sini memiliki beberapa tempat parkir yang sudah kita pasang CCTV. Jadi kami mengharapkan kepada siswa bagi yang mau datang ke SMK Negeri 3 di PAL 10 supaya nanti bisa tertib dan aman, bisa terlihat terpantau oleh CCTV. Kami mohon nanti kepada siswa-siswa tersebut untuk memparkirkan kendaraannya yang sudah ada terpasang CCTV. Saya rasa
informasi dari saya. Kemudian ada tambahan bahwa di gedung kepala sekolah kita memiliki nama gedung A, gedung B, gedung C, gedung E. Nah, yang biasanya nih gedung ini kita pakai, kalau gedung A kita pakai untuk jurusan teknik kendaraan ringan. Kemudian gedung B kita gunakan, kebiasaan kita gunakan untuk jurusan teknik sepeda motor dan teknik permesinan. Kemudian gedung C biasa kita menggunakan untuk jurusan elektronika dan listrik, teknik listrik. Dan gedung E biasa kita gunakan untuk D dan E biasa kita gunakan untuk jurusan DPEP, konstruksi batu dan beton. Itu yang biasa kita gunakan di PAL 10. Dan untuk di gedung lama biasanya kita menggunakan itu adalah prakteknya yang kelas 2 dan kelas 3. Itu biasanya kita gunakan bengkel-bengkel masing-masing jurusan kita. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada peserta MPLS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.